Halo semuanya, nama aku Nur Ahmad Syafi Resasani dari kelas P Sistem Informasi tahun 2021-2022 kayaknya. Iya, kali ini saya bakal mengerjakan tugas dari dasar akuntansi pertemuan 12, terus tugas kelima yaitu membuat eh, mempresentasikan PPT dari paper yang kemarin saya buat. Jadi kita langsung aja ya ke PPT saya. Oke. Oke, I share. Oke, kita slideshow dulu. Oke, ini judul dari paper saya kemarin yang saya ringkas, yaitu kebijakan dan manajemen unggul untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Ya, soal finance kemarin, accounting dan finance, dan soal pendidikan juga. Kita mulai aja. Berapa ini? Jam 18.18. Oke. Oke. Pertama, halo. Soal kita akan membahas pertama yaitu tentang pendidikan Indonesia sendiri. Yaitu dalam Konstitusi Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang 45 pastinya, menugaskan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam pendidikan, yaitu pemerintah wajib memberikan hak yang sama untuk semua manusia di Indonesia, penduduk Indonesia dalam meraih pendidikan yang sama. Oke. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Indonesia, sistem pendidikan nasional, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan pendidikan dasar yang diselenggarakan di sekolah dasar dan menengah pertama bertujuan untuk memberikan kemampuan membaca menulis dan berhitung, dan menanamkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi semua siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan jenjang yang lebih rendah. Lalu, isi kurikulum wajib belajar pendidikan dasar Indonesia sendiri terdiri dari mata pelajaran yang meliputi pendidikan Pancasila, ada pendidikan agama, pendidikan warganegara Indonesia, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika, menghitung, pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi, berarti IT ya, geografi, sejarah nasional dan umum, kerajinan dan seni, pendidikan jasmani, menggambar, dan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu sebetulnya emang wajib belajar karena emang bakal dipakai pada masa depan. Oke. Lalu, manajemen dan keuangan pendidikan di Indonesia. Di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas PAUD, SD, SMP, dan SMA. Lalu, penyelenggaraan pendidikan tinggi dikelola, pendidikan tinggi itu berarti kuliah, dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta oleh Akademi Militer dan Sekolah Tinggi Pegawai Negeri Sipil, STPNS, apa itu? Program pendidikan yang didanai oleh pemerintah sebagian besar dibiayai melalui anggaran tahun pemerintah bersama dengan anggaran pembangunan yang terpisah. Bantuan rutin untuk pembiayaan pendidikan menengah dan tinggi menjadi tanggung jawab keluarga berupa biaya sekolah yang dibayarkan kepada negara
oleh masing-masing sekolah untuk direalokasikan kembali untuk ke sekolah melalui rekening yang disebut dengan dana bantuan pendidikan atau POS. Kementerian Pendidikan merancang sebagian besar kebijakan pendidikan dan tanggung jawab atas kebijakan pendidikan dan distribusi dana. Sekolah swasta harus mencari sumber uang lain karena BOS tidak cukup untuk membiayai sekolah sepenuhnya. Dan sekolah SMA swasta sama sekali tidak menerima dana dari pemerintah. Visi Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia adalah mewujudkan sistem pendidikan nasional sebagai peran sosial yang kuat dan disegani untuk memberdayakan seluruh warga negara Indonesia menjadi manusia tercerahkan yang mampu mengikuti tantangan zaman. Lalu, kita ada permasalahan dan solusi sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia memiliki sistem pendidikan yang besar, yaitu terbesar keempat di dunia. Namun, dalam laporan pendidikan penting dari 50 negara, Indonesia menempati peringkat terakhir. Untuk negara yang telah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang besar, ekonomi tahunan yang itu naiknya sehingga 5-6% yang stabil dan digolongkan sebagai negara yang berpenghasilan menengah oleh Bank Dunia, sangat disayangkan bahwa sistem pendidikannya sangat disayangkan sistem pendidikannya dan oleh karena itu kaum mudanya tidak diuntungkan. Investigasi is one-on-one baru-baru ini menyoroti beberapa fakta mengejutkan tentang sistem pendidikan Indonesia yang termasuk hanya sepertiga siswa Indonesia di negara di mana 57 juta bersekolah menyelesaikan sekolah dasar. Salah satu tanggapan pemerintah Indonesia terhadap temuan ini adalah merestrukturisasi kurikulum Indonesia, termasuk menunda pengajaran sains, geografi, dan bahasa Inggris hingga siswa bersekolah di sekolah menengah. Jadi mereka nggak belajar dari sekolah dasarnya. Pemerintah mengumumkan kurikulum 2013 menelan biaya hingga 82,9 juta US dollar untuk meningkatkan sistem pendidikan dan akses ke sekolah akan diperbaiki dalam waktu dekat. Ya, untuk kesimpulan, berdasarkan survei United Nations Educational, Scientific dan Cultural Organization atau UNESCO mengatakan kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia berada di peringkat 10 dari negara 14. Jadi bisa dibayangkan ya, sangat rendah di Indonesia ini, nomor 10 dari 14, jadi hampir bawah banget. Ada beberapa faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin ada beberapa, yaitu masalah mendasar pendidikan Indonesia. Masalah mendasar pendidikan Indonesia yaitu adalah rendahnya kualitas prasarana fisik, lalu rendahnya kualitas guru karena memang kurangnya pendidikan kurangnya penambahan kualitas dari gurunya tersebut sendiri. Lalu ada rendahnya kesejahteraan guru karena guru di Indonesia sangat rendah dalam gaji, dan kalau bisa dibilang karena mereka sedikit gajinya, ya bagi yang honor itu mereka lebih ke mencari kesenangan diri juga dari pokoknya mereka mau disanjung juga karena
kesejahteraan guru itu sendiri, karena gajinya yang sedikit mereka ingin disanjung oleh, jadi mereka ingin disanjung sama murid-muridnya itu. Lalu ada rendahnya prestasi siswa karena gurunya kualitasnya juga rendah, prestasinya juga rendah siswanya. Lalu rendahnya prestasi belajar, lalu kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, lalu ada rendahnya relevansi dengan kebutuhan pendidikan, dan terakhir yang udah pasti adalah mahalnya pendidikan di Indonesia. Saya nggak tahu kenapa emang mahal banget pendidikan di Indonesia ini. Untuk mengatasi itu, untuk mengatasi masalah-masalah seperti kualitas infrastruktur yang buruk, kualitas guru yang buruk, dan lain-lain, seperti dijelaskan di atas, secara umum ada dua solusi, yaitu ada solusi sistematik ya, yaitu solusi dengan mengubah sistem sosial yang berhubungan dengan sistem pendidikan. Lalu ada solusi teknis mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan langsung dengan pendidikan, yaitu yang ada di lapangan langsung. Dan untuk menanggapi tadi rendahnya kualitas guru, jadi ada beberapa cara harusnya ya untuk meningkatkannya, yaitu selain diberikan solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberikan solusi pembiayaan guru untuk melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi, jadi melanjutkan studinya dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas gurunya sendiri. Yaitu dari saya. Terima kasih. Dadah.